Inilah dua orang yang merupakan perubahan sistem pesantren, The Real Old Spark, berkumpul dalam satu tempat. Haduh, Agus ya, apa kabar Gus? Ya Allah, Masya Allah, kamu mau datang ke sini. Seharusnya Royan yang datang ke rumah kamu. Gimana kabarnya? Sehat? Sebetulnya bila Agus botak akan terlihat bekas jahitan kepalanya yang dulu ditimpa batu kali itu yang membuat koma selama 6 bulan. Namun kini rambutnya yang keriting itu sedikit panjang menutupi bekas luka itu. Sehat pak, biasa lelaki harus punya bekas luka, jawab Agus. Sengaja pak saya datang ke sini, disuruh. Ah Roy sih, meski tak diundang dia pasti datang, kan jelaingkung, ucap Pak Suparto. Saya sudah dapat undangan dari Ustadz Boim. Oh ya, waktu saya chat sama Ustadz Boim itu pertama kali saya tahu antum ada di pesantren, bikin penginapan juga di sana. Hebat, ucapan sambil senyum. Namun ia tetap tersenyum dengan pikiran sedikit kosong. Antum katanya dari anggota dewan sekarang, ucap Roy yang mendengar kabar itu dari Ustadz Arif. Alhamdulillah, iya Roy, saya jadi anggota legislatif. Istri ini primadona Awa bin dulu, hehe, udah kerja di kantor perbacakan sekarang. Alhamdulillah, kita ngobrol sama pejabat nih, Dad. Gak enak amat, ucap Roy sambil tertawa. Ah, telanjang juga gak apa-apa. Aduh, hafal. Giliran Sally yang tertawa. Tak menyangka Sally yang dulu memang dikenal cantik, itu semakin cantik. Sally sendiri tak menyangka melihat perubahan lelaki yang pernah memukuli suaminya itu. Pria ini yang membuat akhir-akhir ini suaminya resah. Pernah sesekali ia menangkap lirikan matanya ke arah masa depannya. Tak seharusnya Sally suka bilang, ini lihat lelaki itu. Ia seharusnya langsung menegur pria itu sekarang juga. Udah memukul suaminya, suami gua. Malah ngintip-ngintip lagi, tapi lagi-lagi bukannya menegur, malah sedikit bangga bila dirinya. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Saat memikirkan pekerjaan Sally yang bekerja sebagai konsultan pajak, dengan spontan Rohyan bertanya, Sally ngerti urusan legal? Panggil Roy aja Sel, mantan perusak pesan gak pantas dipanggil kak. Betul mah, ucap Agus. Gak biasa, Sally panggil AA aja. Roy berpikir sejenak, masuk dikit, ucapan lagi senyum. Oh iya, memang mengenai pajak. Lagi diurus notaris siapa? Biasanya kan jadi legal. Sudah peserta NPWP, pajak perusahaannya harus tersedia, ucap Sally. Sementara ini, si yang urus legal, istrinya toko masyarakat di sana, ucap Roy tersenyum ke arah Agus. Bisa bantu-bantu nggak? Insya Allah, asalnya pironnya lancar. Semuanya tertawa. Ini adalah joki pertama Sally. Semenjak ia datang tadi, ternyata ia tipe wanita yang pintar. Terlihat dari penjelasan tentang legal perusahaan, ia sangat hafal. Dari tadi ia menjelaskan pengalamannya. Wajar bila Sally mencapai posisinya seperti sekarang. Berbeda dari suaminya yang memegang hidupnya sudah diatur oleh orang tuanya yang merupakan pejabat. Terlihat Sally tipe yang cerdas. Cetakan sampai hampir 2 jam mereka di sini membicarakan tender-tender proyek dan legal pajak. Sampai dengan malu-malunya akhirnya Roy meminang. Gus, ini saya bersyukur bisa silaturahmi lagi. Tapi kalau bisa, saya mau pinjam, ucap Roy meminang Sally untuk mengurusi pajak. Sally terlihat senang karena ia bisa mendapat hasil sampingan dari tawaran ini. Ia memang ingin menampaki karirnya di dunia properti. Melihat besarnya perusahaan Roy yang akan dibangun, ia nanti dibicarakan dulu sama suami A. Nanti Sally kabarin kalau memang sekiranya Sally bisa bekerjakan. Kemudian Pak Suparto berbisik, minta promosinya dengan kecil-kecil nih Sally. Anak saya ingin dapat suntikan dana gede dari sahabatnya. Mereka semua tertawa, hanya Rohyan yang mukanya memerah menahan malu. Ya sudah, kita pamit dulu. Gak kerasa udah 2 jam di sini. Besok harus datang Rohyan ke reuni. Insya Allah saya pasti datang. Belum saya kasih makan loh. Makan dulu. Udah jauh-jauh ke sini. Gak usah ngerepotin. Dasar sugus. Hati-hati di jalan. Ketemu besok reuni, ucap Rohyan. Mereka pamit dan mereka meninggalkan rumah Pak Suparto. Malamnya di rumah Agus. Semenjak pulang dari rumah Rohyan, Agus hilang entah kemana. Ini yang disebut gejala aneh suaminya. Menurut Sally, kadang ia lama berada di luar sampai akhirnya larut malam baru ia pulang. Namun sekarang nampaknya ia baru pulang dari Jakarta untuk mengecek kelayanan gedung pertemuan yang akan dipakai untuk acara reuni besok. Saat di kamar Sally memikirkan tawaran pekerjaan dari Rohyan tadi siang, ia memakai daster yang sama seperti kemarin malam dan bersolek di depan meja riasnya. Ia jarang, terutama
Mendengar kabar Royan muncul lagi itu. Wah, ternyata Royan orang yang asik ya. Kenapa papa nggak pernah cerita? Bukan hal yang dibanggain, ucap suaminya singkat. Meski bingung dengan jawaban suaminya itu, Sally meneruskan pembicaranya. Tapi pekerjaan tadi, tawaran bagus loh pak. Proyek sebesar itu, bagus buat karir. Mama kayak ngerasa bangga. Ini proyek alma mater kita pak. Kapan lagi kita bisa ikut langsung berkecimpung mengharumkan nama pesantren? Alasan terakhir istrinya itu mengalihkan perhatian suaminya. Betul juga, ia sebagai anggota dewan sudah mendapatkan. Buat Agus, nama baik adalah segalanya. Dipuja orang seperti sudah menjadi kebutuhannya. Memang begitu karakter yang dikenal oleh Royan sejak dulu. Terbukti tadi Royan merendahkan dirinya dan memuji temannya. Karena salah satu penyebab perkelahian itu adalah sifat Agus ini salah satunya. Benar juga, Ma. Tapi jangan terlalu dekat sama Royan. Tapi mikir kedua kali, kalau bisa Mama lebih dekat Royan. Bila ke papa progres proyek itu. Masih sedikit bingung dengan ucapan suaminya itu. Bilang jangan dekat namun akhirnya lebih dekat. Sally tak memperdulikan itu. Ia akhirnya senang. Sally bilang ke Agus kalau Royan orangnya asik. Tapi ia tak bilang. Matanya juga jelata melihat istrinya. Ia ambil HP dan memberi pesan ke Royan. Dapat izin dari suami. Terima kasih karena sudah mendengarkan novel dan membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.